Halo semuanya, kembali lagi bersama Bijara Channel yang kali ini akan membahas tentang rangkuman materi soal-soal CPNS. Materi tentang tes wawasan kebangsaan, subbab Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya, supaya makin semangat untuk upload video-video lainnya. Oke, masuk ke dalam subbab ideologi sendiri, ideologi itu merupakan pengetahuan tentang gagasan-gagasan atau ide-ide atau cita-cita yang hendak dicapai. Ideologi diantaranya adalah ideologi liberalisme yang dicirikan dengan istilah bahwa negara sebagai penjaga malam. Yang kedua, rakyat bebas berbuat asal tidak melanggar hukum. Yang ketiga, kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Negara didirikan untuk menjamin kebebasan dan kepentingan warga negara. Dan ciri yang keempat dari ideologi liberalisme adalah negara tidak mencampuri urusan agama. Agama menjadi urusan pribadi setiap warga negara. Negara terpisah dengan agama. Warga negara bebas mau beragama ataupun tidak. Selanjutnya adalah ideologi sosialisme. Dicirikan dengan yang pertama, mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara. Kedua, tidak ada kelas kaya dan miskin ataupun kelas majikan dan buruh sebab semuanya sama. Jadi pada ideologi sosialisme ini tidak ada perbedaan antara kelas-kelas pada masyarakat. Semuanya dianggap setara dan sama. Dan yang ciri yang ketiga, mencita-citakan masyarakat yang di dalamnya dapat bekerja sama dan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Ciri yang keempat adalah hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Ciri selanjutnya mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Lalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan nasib buruh dengan luas secara bertahap. Dan yang terakhir yaitu cirinya adalah sosialisme berpegang pada prinsip-prinsip kesederajatan dan pemerataan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan dengan zaman. Terdiri dari berbagai macam dimensi. Yang pertama yaitu dimensi idealistis, yang artinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Jadi kata kunci yang kita bisa gunakan bahwa Pancasila sebagai dimensi idealistis itu adalah kata idealistis di sini merujuk kepada Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yang hakikatnya terkandung dalam 5 sila Pancasila. Yang kedua adalah dimensi normatif, yang memiliki makna nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga adalah dimensi realistis, di mana Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat realistis. Artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai bidang. Kedudukan Pancasila. Pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara, yang tertuang pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Jadi perlu kita ingat bahwa kedudukan Pancasila yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Disahkannya tanggal berapa, yaitu 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia.
yang berarti pada 18 Agustus 1945. Yang kedua, Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Yang kedua, kita ulang bahwa Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Menurut Profesor R. Supomo, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yaitu sila-sila Pancasila yang merupakan suasana kebatinan atau semangat dan kejiwaan pasal-pasal UUD 1945. Kedudukan Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan harus dijiwai Pancasila atau harus mengacu pada Pancasila. Sekian materi rangkuman untuk tes wawasan kebangsaan bagian Pancasila kali ini. Jadi kita review kembali bahwa tadi yang kita sampaikan adalah pengertian ideologi, lalu kita sudah menghafal ada macam-macam ideologi, yaitu diantaranya ada ideologi liberalisme, ideologi komunis, dan ideologi Pancasila. Nah, kita harus tahu masing-masing perbedaan atau ciri utama dari masing-masing ideologi tersebut. Dan juga tadi kita sudah menjelaskan bahwa Pancasila ini sebagai ideologi terbuka dan juga memiliki ketiga dimensi. Lalu bahasan kita yang terakhir tadi adalah bagaimana kedudukan hukum Pancasila yang terdiri dari 3 kedudukan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sekian dulu materi yang akan disampaikan pada kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa nih untuk subscribe juga, like juga, share dan komen channel YouTube Bijara Channel karena nanti akan banyak lagi video-video rangkuman materi, juga video-video latihan soal lainnya. Tunggu video selanjutnya.